Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan membahas hari ini tentang apa sih bedanya fit, design basis, proses design package, basic design, detail design. Ya, kadang-kadang kita dapat sebuah job yang skopnya itu, gitu ya, di services, tetapi ini fit, apa ini design basis, atau ini proses design package, atau ini basic design. Nah, ini kita akan lihat apa bedanya ketiganya, dan ada satu diagram ya. Saya selalu menggunakan, insya Allah selalu menggunakan diagram supaya lebih mempermudah untuk pemahaman kita bersama ya. Di sini akan ada satu slide, oke. Satu slide yang nantinya akan menggambarkan tentang apa itu fit, ya, design basis, proses design package, oke, sama basic design. Oke, kita akan lihat satu persatu. Di sini kita akan ambil yang disebut sebagai fit, itu adalah front end engineering design stage. Ini adalah kegiatan engineering sebelum dilakukan detail design. Biasanya sih beda kontrak ya, biasanya beda kontrak. Ya, detail design ini sudah pada saat EPC, front end engineering design ini pada saat sebelum EPC. Nah, anggaplah ini adalah fit ya, front end engineering design stage, ini yang ini. Kemudian kita akan bagi menjadi 3, 1, 2, 3, oke. Ketiganya ini saya akan bagi menjadi 3, yaitu pertama design basis, proses design package, dan basic design package atau basic design. Oke, nggak masalah. Nah, sebetulnya design basis ini pengertiannya secara singkat adalah terkait dengan fit available. Ini beda ya fitnya dengan yang di atas. Fit ini adalah umpan ya. Umpan yang dimiliki oleh klien apa? Jadi raw material yang dimiliki oleh klien apa? Gitu. Misalnya kita mau bikin sebuah pabrik. Kalau pabriknya pabrik minyak, refinery, berarti fitnya ini adalah crude-nya. Crude-nya kita punya komposisi crude ini nih, crude Timur Tengah lah, atau crude Indonesia kah ya, dengan komposisi seperti ini. Dan kita akan diinformasikan tentang produk goal-nya. Produk goal-nya ini apa gitu ya. Misalnya produk goal-nya ini saya ingin membuat kerosin, saya ingin membuat gasolin, saya membuat gasoil, saya membuat aspal. Ya. Ini targetnya produk ini gitu ya. Kemudian utility atau facility yang tersedia di klien apa? Ya, atau yang disebut sebagai BEDD. Ya. Ini sebagai basic design-nya, basic engineering detail design-nya. Jadi di sini adalah untuk mengetahui tentang utility yang dimiliki. Jadi klien ternyata memiliki steam, ya. Klien memiliki water, kemudian memiliki air, udara, dan memiliki nitrogen, SWAN ya. Kalau utility kan SWAN, steam, water, air, dan nitrogen. Ya, di situ klien sudah memiliki. Nah, ini apa yang dimiliki oleh klien. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam proses design package. Proses design package adalah untuk mengetahui atau menginformasikan tentang licensor design. Ini biasanya kalau dalam refinery itu ada yang disebut sebagai alat-alat yang didesain oleh licensor ya, kayak reaktor dan sebagainya. Kemudian di sini ada package special design. Package special design ini juga terkait dengan misalnya ada khusus tentang water treatment ya, yang harus didesain oleh vendor atau oleh manufacturer ya. Itu bisa juga kita sebut sebagai proses design package. Ya, jadi package yang spesial gitu ya. Nah, kemudian basic design adalah gabungan nih. Kita menggabungkan desain basis, kita menggabungkan hasil proses desain oleh licensor atau oleh
manufacture tertentu gitu ya, proses manufacturing. Kemudian kita membuat BDP, Basic Design Package dokumen. Misalnya di sini ada proses flow diagram, ada PNID, ada plot plan, ada one-line diagram, ada instrumentation arsitektur ya. Ini adalah basic desainnya ya. Nah, kemudian baru kita akan membagi menjadi 3 case ya. 3 case ini apa? Kita nanti akan lihat, ada case A, case B, dan case C. Ya, ini apa? Case A, case B, case C ini adalah menandakan tentang skopnya siapa gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan di dalam membuat front end engineering design itu adalah design basis sesuai dengan urutannya, kemudian proses design package, kemudian basic design package. Nah, design basis biasanya dalam case A, ini ada case A nih ya. Ini case A nih. Bisa saja kita mengalami ini. Design basis sudah dibikin oleh klien. Jadi klien tadi sudah menginformasikan apa? Tentang fit yang kita punya ini nih, bahan baku yang kita punya ini. Kita mau membuat produk seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita punya utilitas ini nih, tolong pikirin. Nah, kontraktor akhirnya memikir ya. Kontraktor bisa mengajak lisensor, kemudian kontraktor juga akan menggandengkan antara hasilnya lisensor dengan untuk membuat satu plan. Jadi lisensor itu kadang-kadang hanya ada di satu bidang saja di dalam plan kita. Nah, selain itu dilakukan oleh kontraktor sendiri. Jadi klien hanya memberikan informasi desain basis. Kemudian yang kedua, ada case yang kedua ya. Klien itu bisa saja dia sudah menggandeng lisensor. Klien akan membuat desain basis tadi, lisensor akan mengerjakannya ya. Mengerjakan proses desain package-nya, baru kontraktor yang akan mengcompile hasil dari ini dan ini untuk menjadi satu plan ya, untuk menjadi EPC bidding dokumen lah misalnya begitu ya. Ini di sini sebenarnya EPC bidding dokumen termasuk total investment cost-nya, TIC-nya ya. Biasanya ada di sini. Ini dilakukan oleh kontraktor EPC ya, seperti ya kontraktor EPC yang ada di Indonesia. Atau ada juga case C. Case C ini semuanya baik desain basis, proses desain package dan basic design itu dilakukan oleh klien atau konsultan gitu ya. Itu mereka melakukan desain basis oleh klien, proses desain package mungkin oleh lisensor kalau memang itu ada barang lisensinya. Kalau enggak, itu dilakukan oleh engineering company ya, proses desain package-nya plus basic design package-nya juga oleh engineering company. Baru nanti kontraktor EPC akan melakukan detail desain langsung dan melakukan verifikasi terkait hasil fit ini. Ya, jadi terkait hasil fit ini. Mungkin di desain basis ini sudah ada soal investigasi, kemudian HACCP itu sudah ada di basic design package. Nanti akan dilakukan verifikasi kembali terhadap hasil tersebut. Ya. Jadi itu kurang lebih secara singkat tentang apa yang harus kita lakukan dan apa sih beda-bedanya antara fit, design basis, proses design package, dan basic design ya. Mudah-mudahan sedikit ada summary lah ya, walaupun kita sama-sama belajar, tetapi minimal ya begitulah. Kalau sehingga nanti kalau kita ada scope yang seperti itu kita tidak akan bingung. Silahkan bisa untuk di crop apa yang ada di layar kita, mudah-mudahan insyaallah bisa berguna. Dan wa'alaikum wa mayasturun, jazakallahu khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.